Kita ke informasi selanjutnya, para pedagang di pasar tradisional di Tangerang, Banten mengaku kesulitan mendapatkan pasokan minyak goreng subsidi sehingga terpaksa menjual minyak goreng di atas harga eceran tertinggi pemerintah. Warga pun mengeluhkan langka dan mahalnya minyak goreng di pasar. Sabtu pagi, sejumlah pedagang pasar tradisional Gudang Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten masih menjual harga minyak goreng seharga Rp18.000 per liter. Mereka terpaksa menjual minyak stok lama dengan harga lama, lantaran pasokan minyak goreng subsidi seharga Rp14.000 sulit didapat. Pedagang sempat mendapat pasokan minyak goreng subsidi satu kali, tetapi sejak 2 pekan terakhir tidak lagi mendapat pasokan. Sementara stok minyak goreng curah sejak 3 hari terakhir menghilang. Di sisi lain, mereka tidak berani menyetok minyak goreng curah karena harganya masih tinggi di atas ketetapan pemerintah, yakni Rp11.500 per liter. Saat ini minyak goreng curah yang tersedia di pasar tradisional Gudang Tiga Raksa hanya stok lama dengan harga Rp17.000 per liter. Kalau stok minyak saya kemarin dikirim sama distributor cuma 10 karton ya Pak. 10 karton itu kan kita harga subsidi pemerintah. Itu saya jual dengan harga subsidi. Ya itu mah namanya minyak 10 karton ya paling 2 jam 3 jam udah habis Pak. Nah untuk penjualan selanjutnya kita nunggu pengiriman lagi, barangnya kosong, di gudangnya belum ada. Kan barangnya terbatas Mas, jadinya hari ini untuk penjualan minyaknya mungkin yang dibilang subsidi juga barangnya cepat habis karena barangnya juga nggak terlalu banyak. Selain pedagang, para konsumen pun mengaku kesulitan mendapat minyak goreng sejak pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi seharga Rp14.000 per liter pada 1 Februari lalu. Akibat kelangkaan minyak goreng subsidi di retail modern atau pasar tradisional, kini warga terpaksa harus membeli minyak goreng dengan harga Rp18.000. Berapa hari dari minyak nggak ketemu nih? 2 hari Pak, kemarin susah, minyaknya turun tapi barangnya nggak ada. Pedagang dan konsumen berharap selain menurunkan harga, pemerintah juga harus memperhatikan pasokan minyak goreng agar merata di retail modern dan pasar tradisional. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten. Untuk membahas terkait langkanya minyak goreng dan bagaimana pengusutan dugaan kartel, saat ini sudah terhubung dengan Kabiro Humas dan Kerjasama Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU, Deswin Nur. Pak Deswin, terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom saat ini. Pak, apa yang membuat KPPU melihat sinyal adanya praktek kartel di balik langkanya minyak goreng ini? Sebenarnya ini bagian dari tindak lanjut penelitian yang kami lakukan, Mbak. Di tahun lalu kita lihat sendiri adanya indikasi suatu kenaikan harga minyak goreng secara bersama-sama oleh produsen minyak goreng. Nah ini menjadi indikasi atau sinyal bagi KPPU untuk masuk ke persoalan ini. Iya, lalu Pak Deswin, bagaimana hasil dari pemanggilan terhadap produsen? Berapa banyak produsen minyak goreng begitu yang dipanggil sepanjang minggu ini dan rencana untuk minggu depan? Jadi sebagai informasi saat ini kami ada di fase awal penegakan hukum ya, selama ini kan di tahapan penelitian. Nah itu pun baru kita mulai laksanakan sejak Rabu minggu lalu. Nah di tahapan awal ini, tahapan penyelidikan istilah kadang-kadang kami gunakan, kami meminta keterangan dari berbagai pihak yang terkait atau yang mengetahui atas permasalahan tersebut, khususnya produsen minyak goreng. Dalam konteks itu kami akan berupaya untuk mencari minimal satu jenis alat bukti atas potensi dugaan pasal-pasal yang dilanggar di undang-undang. Jadi saat ini kami masih di tahap awal penegakan hukum, kami mulai memanggil pihak yang terkait. Minggu ini kami mengundang 3 pihak, minggu depan kami kemungkinan juga akan memanggil beberapa pihak lagi. Bagaimana respon dari para produsen ini Pak? Apakah kemudian ada juga yang menolak untuk hadir? Yang menolak untuk hadir sih nggak ada Mbak ya. Jadi ada beberapa yang minta penjadwalan ulang mungkin karena kondisi bosan atau memang pemanggilan yang mungkin agak mepet waktunya. Jadi yang meminta penjadwalan ulang kami jadwalkan lagi minggu depan. Baik, Pak Deswin, tadi di paruh pertama program Newsroom kami sempat terhubung begitu dengan Dirjen Jenderal Perdagangan Dalam Negeri mewakili Kemendak begitu.
terkait ia menyatakan bahwa oligopoli atau segelintir perusahaan di industri sawit ini yang menguasai pasar di Indonesia sudah berlangsung lama, Pak. Tapi kenapa dugaan kartel baru ada sekarang? Tanggapan Anda seperti apa? Iya, nah, jadi memang benar struktur pasar di minyak goreng saat ini kami lihat sifatnya oligopolistik ya. Jadi hampir sebagian besar pasar itu dikuasai oleh beberapa pelaku usaha besar. Secara struktur itu tidak melanggar undang-undang tentunya. Nah, makanya dalam yang benar Pak Aukat bilang strukturnya sudah lama. Memang kita juga melihat seperti itu. Nah, minyak goreng itu salah satu sektor yang selalu kontinu kami awasi. Jadi dalam proses kami selalu mengawasi perkembangan harga yang ada di minyak goreng. Makanya kami tahu banget ketika adanya fenomena di sisi hulu banyak upaya-upaya mengejar akuisisi di perkebunan sawit. Itu kami sangat tahu sekali. Nah, yang menjadi trigger bagi kami itu adalah dalam masa pengawasan kami rutin, ketika ada suatu shock kenaikan harga secara cepat, secara instan. Nah, fenomena abnormal ini yang menjadi alasan bagi kami untuk masuk lebih dalam, masuk pada dugaan kesepakatan kenaikan harga itu. Jadi kenapa kita baru masuk lagi ya karena itu, karena adanya trigger. Kalau ada suatu trigger maka kami masuk. Kalau misalkan tidak ada trigger harga mendadak menaik, ya mungkin kami tetap mengawasi dari belakang. Baik, dari Kemenak juga menyatakan bahwa kecil kemungkinan begitu dari pihak produsen sampai ke masyarakat di tengah-tengah ini terjadi penimbunan. Nah, kalau dari KPPU sendiri ini melihat seperti apa, Pak? Kalau penimbunan itu tentunya pidana ya, kalau dari kami. Dan dalam konteks itu, informasi terkait penimbunan, kelangkaan, tentunya itu menjadi bagian dari proses yang harus kami dalami. Fokus kami lebih kepada pelanggaran undang-undang. Konteks itu, dugaan kesepakatan harga itu. Dampak dari atau fenomena yang ada saat ini itu menjadi bahan masukan juga untuk diperdalam. Apakah itu memang ada penimbunan atau pengawatan aktif kepada konsumen, tentunya itu juga menjadi faktor yang perlu kami perhatikan juga. Fokus kami tetap pada dugaan pelanggaran undang-undang. Berarti fokus untuk bulan ini itu seperti apa, Pak? Setelah pemanggilan dari pihak-pihak produsen, lalu apalagi akan dilakukan dari pihak KPPU? Jadi pertama kami fokus ke produsen dulu. Kami minta keterangan dari berbagai produsen. Nah, dari situ bisa kami kembangkan untuk menghadirkan pihak-pihak lain, bisa jadi distributor, atau bisa jadi retailer, bisa jadi asosiasi, macam-macam. Tergantung dari apa atau perkembangan yang kami peroleh dari pemanggilan para produser ini. Baik, baik. Terima kasih Pak Deswin Nur untuk informasinya dan juga tanggapan Anda dan sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kita akan kawal bersama ya terkait hal ini, bagaimana hasil akhirnya tentu kita akan lihat semuanya nanti. Terima kasih Pak Deswin Nur sudah bergabung bersama kami.